Kami ke SD Harapan Baru Ibu, kami ingin mengobservasi dan belajar langsung ke guru-guru tentang jurnal kami yang tugas dosen kami, yaitu peran guru dalam meningkatkan disiplin belajar. Jadi kami di sini Bu, kami ingin izin kepada Ibu untuk masuk ke setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, karena kan cara-cara guru dalam menerapkan kedisiplinan itu berbeda. Kami minta kepada Ibu agar kami belajar langsung kepada guru di SD Harapan Baru ini. Kami akan menyelesaikan jam per kelas itu agar kami tidak mengganggu proses belajar mengajar di dalam kelas. Ini anak-anak ini kan kelas 1 nih ya Bu? Iya, kelas 1. Apakah bagaimana cara Ibu kedisiplinan anak itu Bu? Untuk kedisiplinan, ya, tolong duduk yang rapi. Nah, mungkin di sini kami kalau kelas 1 cara penyampaiannya tidak boleh dengan suara yang keras. Kenapa? Mungkin kalau dengan suara keras mereka akan merasa sedih, ya kan? Iya, masih kelas 1, masih perlu bimbingan yang mulai dari 0, karena mereka kan baru mengajar dari TK ke SD. Ya, jadi kalau kita dengan keras suara, mereka nanti bisa menangis dan sedih. Jadi ini Bu, anak-anak ini kan misalnya Bu berbuat salah, Ya. cara menegurnya itu langsung dihukum atau ada tata cara yang lain? Oh tidak, mungkin kalau mereka ribut atau berkelahi, ya kami memanggilnya secara pribadi. Kemudian ya tidak langsung dihukum, panggil ke depan, kemudian diajak cerita, kemudian diajak berbaikan. Jadi anak-anak ini antara ibu dan orang tuanya ada kerjasama gitu? Ada komunikasi antara orang tua dan murid itu setiap kadang ada seminggu sekali, kemudian kadang ada 2 minggu sekali, bahkan di dalam sebulan tuh harus ada komunikasi antara orang tua dan wali kelasnya dalam proses belajar. Misalkan anak-anak mengulang di rumah, iya mengulang Karena pelajaran. kan anak-anak ini masih TK ya Bu, apa ada? Iya, masih SD kan? Iya, baru dari TK gitu kan? Iya, Kebiasaan di betul. TK-nya ada dibawa ke SD gitu? Banyak kebiasaan. Dari segi mungkin mereka asik jalan-jalan, keliling-keliling gitu. Kemudian nyanyi-nyanyi, karena di TK kan mereka suka bernyanyi. Nyanyi sambil bermain? Iya. Jadi mungkin itulah peran kami sebagai guru di sini, menyetarakan bahwasannya di TK itu berbeda dengan di SD. Iya. Sekian Bu, terima kasih Bu. Kalau pengalamannya Ibu, pernah nggak Ibu ngerasain nemuin anak yang awalnya susah disiplin, lama-lama bisa
teratur gitu. Alhamdulillah dari awal saya ngajar kelas 1 dulu gitu, saya kan pernah ngajar dari kelas 1 dari nol, dari TK sampai ke naik kelas. Oh ini dulu saya pegang ini awalnya alhamdulillah gimana lah rasanya dari kelas 1 SD ya kan. Iya Bu. Nah, itulah alhamdulillah lama-lama dari doa mulai mereka pandai lancar dan belajar dari awalnya dia mungkin masih aba-aba. Halo, Nak Soleh. Ibu pernah ngerasain kesulitan nggak dalam ngajarin anak-anak ini belajar atau waktu mereka bisa ibu pernah merasa kesulitan nggak? Normal sih kita proses, apalagi beda-beda suku, beda kalian, beda karakter, ada yang mesti dilembutin, ada yang kerasin sedikit nangis, ya seperti itulah. aturan ke anak kelas 1 sampai kelas 6 itu kan beda dari kelas 1 sampai kelas 6. Aturannya itu gimana? Karena kan kalau kelas 6 agak lebih tegas gitu. Kelas 1 2 pemberian sebetulnya harus lemah lembut lah, caranya secara halus. Kelas 1 2 3 kalau 4 5 6 memang harus tegas kita memberikannya. Mandi pagi-pagi ke sekolah, mana anak-anak malas juga kalau mandi. Iya. Sarapan, setelah sekolah setelah bangun kita begadang malam-malam sebagian anak main HP. Kalau yang kelas 2 kita lagi di keras lagi lembut lah dibilang. Kalau ke kelas ini Bu, pembiasaan apa yang rutin setiap pagi mau masuk itu? Apa
yang dilakukan mau masuk gitu? Adakah yel-yel gitu? Ada coba-coba Pertama belajar kelas dulu. Interaksi kelasnya. Satu, kalau anak yang telat masuk, apakah ada hukuman? Kalau telat masuk, bersih gitu, mandi, dapat sampah, yang terlambat. Misalnya kan orang ini kan nggak disiplin, terus ibu pernah kasih hadiah nggak biar orang ini disiplin gitu, biar orang ini kayak semangat kalau ibu kasih hadiah? Kadang ada juga reward namanya tuh kan. Iya. Kacang kalau apanya ada namanya murid apa namanya murid kalau di akhir semester aduh iya jelaskan satu siswa di sini yang sulit untuk disiplin, yang sulit dibilangin gitu, yang bandel gitu. Ada perubahannya bu, dari dia nggak disiplin ke disiplin, dia berubah gitu. mandi pagi semua makan sarapan sarapan mau mandi ini nggak lumayan bayarnya itu Komunikasi kepada orang tua siswa ini untuk mengatakan bahwa anaknya ini bandel. Apakah surat izin? Apakah dari WA? Jadi izin sebelumnya untuk melakukan observasi ataupun wawancara Bu, saya yang bernama Akhil ini. Jadi kami melakukan tugas observasi langsung ke lapangan kan Bu, wawancara mengenai jurnal kami tersebut masalah peran guru dalam meningkatkan disiplin belajar kelas 1 sampai kelas 6. Jadi di sini kebetulan saya ingin melakukan wawancara di kelas 5 ya. Di kelas 5. Jadi yang menjadi pertanyaan saya Bu mengenai di dalam kelas 5 ini ada cara-cara ataupun aturan dalam melakukan kedisiplinan di dalam kelas ini Bu. Kalau saya pribadi ada contohnya misalnya untuk supaya mereka semangat mengerjakan tugas nih ya. Saya kasih tugas seperti ini tadi misalnya kan, ini kan tugas MTK. Sebelumnya mereka kan sudah saya kasih bahan, udah paham gitu kan apa? Udah saya kasih tugas, latihan soal, kerjakan. Oke, siapa nanti duluan selesai boleh istirahat saya bilang. Jadi akhirnya mereka terbiasa disiplin dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya masalah di dalam kelas Bu, apakah ada aturan dalam mengenai kalau mereka ribut atau bandel tidak disiplin dalam belajar, maksudnya aturannya bagaimana cara mereka diatur dalam ribut gitu? Oh ada, misalnya nih mereka melakukan kesalahan sedang belajar gitu kan. Pertama tentu ditegur, dikasih tahu, ditanya dulu kenapa berisik, apa masalahnya, itu yang pertama. Yang kedua kan setelah kita tahu masalahnya, lalu kita ambil keputusan. Biasanya ada hukuman-hukuman ringan seperti ditambahkan tugas, atau disuruh membuang sampah, atau disuruh menyanyi, begitu. Selanjutnya, apakah Ibu pernah menemukan anak yang susah diajak belajar atau komunikasi? Apakah yang Ibu lakukan kalau jumpa dengan anak-anak yang seperti itu? Kalau biasa, kalau yang susah belajar itu ada, sudah pasti ada. Kembali lagi kita akan menanyakan sumber masalahnya dulu apa. Kadang-kadang anak yang susah belajar ini dia berisik di tempat duduknya karena memang dia tidak mengerti dengan pelajaran itu kan, makanya dia ribut. Kita tanyakan
lagi, di mana kesulitannya nak, di sini kita kasih tahu. Kalau memang ada tipe anak yang ya tetap berisik, tetap ribut gitu kan, kita kasih pendekatan. Jadi sekian Bu, terima kasih banyak telah menjadi wawancara saya Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya mau pertanyakan kepada Ibu, di kelas ini bagaimana aturan anak-anak yang belajar ini? Ya, aturannya ketika memulai pelajaran anak-anak itu memang sudah ditulis kesepakatan kelas bahwasanya ketika memulai pembelajaran itu anak-anak tidak ada lagi untuk bermain, bahkan untuk bercerita. Ya, kecuali nanti ada sesi tanya jawab. Misal ini Bu, Ya. kalau ada menghadapi anak kelas 1 kan masih kecil Ibu, berbeda dengan anak kelas 6. Jadi bagaimana cara Ibu menghadapi, mengasih aturan kepada mereka Bu? Ya, mungkin kalau di anak kelas 6 dia udah mengerti dan paham ketika kita mengucapkan suatu kata. Tapi di kelas 1 mereka mungkin lebih banyak mendengar, melihat, karena kalau misalkan kita kasih dengan kata-kata dia belum sepenuhnya memahami. Mungkin kami di sini sebagai guru, cara mengajar kami di kelas rendah itu mungkin dengan menggunakan ada sekarang dikasih berupa TV besar, kemudian kami menunjukkan sebuah video. Nah, dengan video itu anak-anak lebih memahami. Iya, jadi di saat mereka ribut ketika melihat suatu video itu anak-anak akan terdiam dan fokus untuk menonton TV. Iya. Jadi Bu, kalau setiap pagi pembiasaannya seperti berbagi dilakukan ya Bu? Iya, dilakukan setiap hari setengah jam atau lebih, kurang lebih lah namanya ya. Kurang lebih kami mengadakan yang namanya pertama senam pagi, kemudian ada di situ menyampaikan nasihat kurang lebih 5 menitan lah gitu setiap harinya. Misal nih ada yang anak yang telat, susah diatur, kalau di sekolah nggak bagus, Iya. itu ditegurnya pelan-pelan atau langsung dihukum Bu? Pertamanya kami kasih teguran berupa misalkan 1 hari masih dikasih nasihat, 2 hari begitu juga. Apabila dia melebihi dari 1 hari 2 hari, kami akan mengasihkan sanksi berupa kutip sampah. Misalnya nih Bu, ada anak yang dari pengalaman Ibu, Iya. bagaimana caranya agar anak itu mudah disiplin Bu? Iya, dari sini itu kami sebagai guru di sini ya, termasuk saya pribadi, bahwasannya kedekatan antara guru dengan siswa itu sangat penting, ya, supaya mereka juga menghormati kami sebagai guru di sekolah sini. Peran kami sangat penting dalam pendekatan. Misalkan ada siswa yang agak bandel sedikit, itu kami rangkul. Ya, kami rangkul, kemudian curhat antara guru dan siswa. Menceritakan apa masalah, mungkin anak-anak bandel ada masalah pribadi dari rumah.